Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam video saya Muhammad Ransasa. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Mulai dari masa kuno, klasik, dan pertengahan, era keemasan Islam hingga masa modern, serta karakter utama ilmu pengetahuan pada setiap periode tersebut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang pertama ada masa kuno, 3000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Pada masa kuno, ilmu pengetahuan muncul dari kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Contohnya, bangsa Mesir kuno mengembangkan matematika dan astronomi untuk membangun piramida dan sistem kalender. Bangsa Mesopotamia mengembangkan penulisan cuneiform yang membantu pencatatan sains awal. Bangsa Cina sudah mengenal kompas, obat herbal, dan astronomi. Ilmu pada masa ini masih sangat praktis, tercampur dengan mitos dan kepercayaan spiritual. B. Masa klasik atau Yunani Romawi, 600 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Sampai 500 Masehi. Di masa klasik, ilmu pengetahuan mulai dipikirkan secara filosofis dan rasional. Tokoh pentingnya ada Thales, Pythagoras, dan Euclid mengembangkan matematika. Hippocrates, bapak ilmu kedokteran. Aristoteles membangun dasar logika dan biologi. Archimedes, penemu prinsip fisika terkenal. Dan ilmu pengetahuan saat ini mulai dijelaskan dengan akal, bukan lagi mitos. Selanjutnya ada abad pertengahan, 500 sampai 1500 Masehi. Di Eropa, perkembangan ilmu sempat melambat karena dominasi doktrin gereja. Namun, ada kemajuan dalam ilmu teologi dan filsafat skolastik. Universitas-universitas awal seperti Oxford dan Paris. Meskipun begitu, sains masih sangat terikat pada otoritas gereja, sehingga penemuan ilmiah sering dibatasi. Yang selanjutnya, masa keemasan Islam, 800 sampai 1400 Masehi. Saat Eropa stagnan, dunia Islam justru mengalami perkembangan pesat. Pada masa ini ada tokoh-tokoh penting, yaitu Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, ada Ibnu Sina, kedokteran dan ensiklopedia ilmu. Selanjutnya ada Al-Biruni, astronomi dan geografi. Lalu yang terakhir ada Ibnu Al-Haytham, pelopor metode ilmiah dan optika. Ciri utamanya adalah penerjemah, penelitian, eksperimen, dan serta perpaduan ilmu dari Persia, India, Yunani, dan Arab. Banyak ilmu modern berakar di era ini. Selanjutnya ada masa modern 1500 Masehi sampai sekarang. Dimulai dengan Renaissance dan revolusi ilmiah. Tokoh seperti Copernicus, Galileo, Newton mengubah cara manusia memahami alam semesta. Penemuan mikroskop, teleskop, mesin uap, hingga komputer di era sekarang ditandai oleh teknologi digital, AI, bioteknologi, dan fisika kuantum. Ilmu modern sangat terukur, sistematis, empiris, dan berbasis metode ilmiah. Selanjutnya, karakter ilmu pengetahuan dari tiap masa. Yang pertama, masa kuno, bersifat praktis untuk kebutuhan hidup, masih bercampur dengan kepercayaan spiritual dan mitos, fokus pada pengamatan sederhana. Pada masa klasik, mulai menggunakan logika dan rasionalitas. Filsafat menjadi dasar perkembangan sains, dan teori-teori mulai dibangun secara sistematis, meski belum eksperimen modern. Lalu, abad pertengahan Eropa. Yang pertama, ilmu terikat dogma gereja, fokus pada teologi dan filsafat skolastik. Selanjutnya, proses kritik dan eksperimen masih sangat terbatas. Lanjut ke masa keemasan Islam. Yang pertama, ilmu berkarakter empiris dan eksperimental. Maaf jatuh, Pak. Terdapat pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah. Lalu ilmu dari berbagai peradaban diterjemahkan, dikembangkan, dan disebarkan kembali. Selanjutnya, rasionalitas dan spiritualitas berjalan seimbang. Selanjutnya, pada masa modern, yaitu menggunakan metode ilmiah seperti observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Berbasis teknologi dan data, ilmu berkembang sangat cepat dan menghasilkan inovasi.
Itulah ringkasan perkembangan ilmu pengetahuan dari masa kuno hingga masa modern, beserta karakteristik unik dari setiap masanya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.